Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan Dr. DP. Sekarang kita akan membahas lanjutan regulasi tekanan darah, yaitu regulasi tekanan darah jangka panjang. Oke, di sini yang mengatur regulasi tekanan darah jangka panjang adalah pengaturan volume darah atau ECF (extracellular fluid) dengan adanya regulasi garam dan cairan. Nah, ada beberapa organ yang berperan dalam regulasi garam dan cairan. Organ pertama adalah ginjal, kemudian ada jantung, dan ada otak. Pertama kita harus pahami dulu anatominya secara garis besar. Untuk ginjal, di sini ada arteri renalis yang menyuplai darah dan ada vena renalis yang membawa darah kotor kembali ke jantung. Kemudian dari ginjal itu sendiri ada cortex renalis, ya bagian terluarnya, ada medulla renalis, dan urin akan terkumpul daerah di calyx renalis, pelvic renalis, dan ureter. Pada daerah di antara medulla renalis dan cortex renalis, ya banyak terdapat nefron. Jika kita perbesar, gambaran nefron akan menjadi seperti ini. Nefron ini sendiri memiliki beberapa struktur. Ya, di sini ada pembuluh darahnya, ya, yang akan menuju ke daerah glomerulus. Ya. Daerah yang setelah glomerulus adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, baru masuk ke tubulus distal. Pada bagian khusus yang terdapat pada nefron yang terdiri dari tubulus distal, ya, glomerulus, dan aliran pembuluh darahnya itu disebut sebagai aparatus juxtaglomerulus. Nah, inilah yang penting, struktur yang penting dalam meregulasi garam dan cairan atau mengatur regulasi tekanan darah jangka panjang. Secara anatomi kita lihat di sini ada pembuluh darah yang menuju ke glomerulus yaitu arteriole efferent dan pembuluh darah yang menjauhi dari glomerulus yaitu arteriole efferent. Tentunya di glomerulus terdapat kapiler glomerulus itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa sel-sel yang penting, ya. Kita harus pahami dulu strukturnya. Di sini ada kapsula Bowman, ya. Ini adalah glomerulus, ya. Ini adalah pembuluh darahnya dan ini adalah tubulus bagian distal. Di tubulus bagian distal ada namanya makula densa yang berwarna ungu, yang berwarna oranye ini, ya, berfungsi sebagai salah satu kemoreseptor yang menilai jumlah natrium, ya, di dalam tubulus distal pada urinnya tentunya. Kemudian ada sel mesengial, ini berfungsi sebagai makrofag pada daerah glomerulus, ya. Jadi membantu menghilangkan zat-zat sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak, ya, menghilangkan bakteri. Nah, itu fungsi dari sel mesengial sebagai salah satu bentuk sel makrofag atau fagosit di daerah glomerulus. Kemudian ada sel granular. Nah, sel granular ini adalah yang memproduksi zat-zat yang dibutuhkan untuk regulasi, autoregulasi tekanan darah pada daerah pembuluh darah di ginjal dan autoregulasi tekanan darah jangka panjang, yaitu produksi renin. Kemudian di sini ada namanya sel podosit, ya, yang membantu filtrasi dari darah di glomerulus. Nah, kita lihat di sini. Nah, lanjutkan. Ketika kadar natrium itu rendah di tubulus bagian distal, maka sel-sel di makula densa akan menstimulasi sel granuler, ya, menstimulasi sel granuler. Ternyata natriumnya rendah nih. Ya, natrium yang rendah menandakan jumlah volume dalam darah juga rendah. Karena natrium biasanya selalu diikuti dengan cairan atau H2O. Semakin tinggi natrium dalam darah, maka semakin tinggi juga volumenya. Semakin rendah natrium dalam darah, semakin rendah juga volumenya. Nah, ketika natrium ini rendah di dalam tubulus bagian distal, maka diperkirakan bahwa natrium di dalam darah juga sedikit. Oleh karena itu, dilaporlah oleh sel-sel di makula densa ke sel-sel di sel granuler untuk memproduksi renin. Nah, renin diproduksi oleh sel-sel granuler yang berasal dari aparatus juxtaglomerulus. Nah, renin ini kemudian bertemu, ya, dengan angiotensinogen yang diproduksi oleh hepar, sel-sel hepar. Ya.
Jadi hepatosit itu memproduksi angiotensinogen. Angiotensinogen ini adalah senyawa angiotensin yang belum aktif ya, belum aktif. Setelah angiotensinogen bertemu dengan renin, maka dia akan aktif menjadi angiotensin 1. Namun angiotensin 1 belum dapat digunakan oleh tubuh ya. Angiotensin 1 harus pergi ke pembuluh darah di paru-paru dan bertemu dengan ACE atau angiotensin converting enzyme yang berada di daerah pembuluh darah paru-paru yang akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang dapat melakukan stimulasi terhadap beberapa organ di tubuh. Nah, yang pertama, angiotensin 2 akan menstimulasi di daerah saraf, otak. Yang terjadi adalah peningkatan aktivitas saraf simpatik. Saraf simpatik yang kita ketahui adalah saraf untuk fight. Jadi akan meningkatkan tekanan darah ya, akan meningkatkan mengurangi kerja dari saluran cerna ya, intinya seperti itu. Jadi aktivitas saraf simpatik ditingkatkan. Kemudian akan meningkatkan produksi ADH atau vasopresin di daerah hipofisis ya. Jadi distimulasi untuk produksi vasopresin. Nanti setelah ini akan kita bahas apa sih fungsinya vasopresin. Kemudian di daerah ginjal dibagi dua. Ada yang berfungsi di tubulus atau di nefron, ada yang berfungsi di daerah ini adalah sel kelenjar adrenal. Ya. Pada di tubulus akan terjadi peningkatan resorpsi ya, natrium dan klorida dan ekskresi dari H2O. Nah, di daerah tubulus. Kemudian daerah korteks adrenal akan terjadi stimulasi produksi aldosteron. Oke. Sedangkan efek angiotensin 2 di pembuluh darah arteriol akan menyebabkan vasokonstriksi. Oke. Jadi itu beberapa fungsi angiotensin 2 yang dapat meningkatkan tekanan darah ya. Kenapa bisa meningkatkan tekanan darah? Karena mereka ini meningkatkan tahanan perifer, meningkatkan volume darah ya, dan juga meningkatkan kerja saraf simpatik dan produksi vasopresin. Kemudian di sini saya akan jelaskan bagaimana sih cara kerja vasopresin dan stimulasinya selain dari angiotensin 2. Jadi selain angiotensin 2 ya, reseptor volume yang terdapat di atrium sebelah kiri itu juga bisa dapat menstimulasi produksi dari vasopresin atau ADH. Jadi ketika volume darah dan tekanan darah itu menurun, reseptor tekanan darah dan volume darah di daerah atrium sebelah kiri itu akan mengetahui, ternyata volume dalam darah itu turun. Maka dia akan menstimulasi hipotalamus untuk menstimulasi si hipofisis untuk menghasilkan vasopresin. Di sini kita lihat skemanya ya. Jadi di sini kita lihat ada dua hal yang dapat menstimulasi terjadinya peningkatan vasopresin dan rasa haus. Jadi yang pertama itulah peningkatan osmolaritas dari extracellular fluid ya. Adanya penurunan dari volume extracellular fluid, penurunan tekanan arteri. Nah, untuk peningkatan osmolaritas akan menstimulasi osmoreseptor yang berlokasi di hipotalamus dan ini akan menstimulasi hypothalamic neurons. Hal yang sama juga dari left atrial volume receptor, jadi reseptor volume di atrium sebelah kiri, ketika turun volume darahnya akan menstimulasi hypothalamic neurons. Hypothalamic neurons akan menstimulasi sensasi terjadinya rasa haus. Ya. Rasa haus, maka orang tersebut tentunya akan minum air. Setelah minum air, ya, airnya akan mengurangi osmolaritas. Jadi darahnya akan semakin encer. Yang awal darahnya pekat, osmolaritasnya tinggi, sekarang dia habis minum, osmolaritasnya menurun, darahnya akan semakin encer. Ya, tentunya dengan minum air juga akan meningkatkan volume dari extracellular fluid. Nah, sedangkan tugas dari vasopresin itu dapat terjadi
vasoconstriction, jadi bisa menyebabkan vasokonstriksi, dan juga bisa menyebabkan peningkatan permeabilitas dari tubulus distal dan tubulus collectivus ya, untuk meningkatkan penyerapan dari H2O ya, reabsorption of H2O. Jadi tentunya akan menurunkan urine output ya, walaupun urine outputnya atau jumlah kencingnya menurun ya, yang penting adalah volume dalam darahnya, extracellular fluid itu meningkat agar tekanan darah dapat meningkat. Penyerapan H2O ini disebabkan karena si vasopressin itu meningkatkan jumlah aquaporin. Ya, aquaporin ini adalah salah satu transporter H2O yang berlokasi di tubulus ginjal. Ya, jadi itu mungkin teman-teman ya, gambaran dari regulasi tekanan darah jangka panjang yang dengan pengaturannya itu berupa regulasi garam dan cairan. Nah, kemudian regulasi garamnya itu di mana lokasinya ya? Regulasi garamnya itu terdapat di sini. Peningkatan reabsorpsi natrium. Ya, kemudian regulasi cairan yaitu dari rasa haus dan peningkatan vasopressin. Oke, teman-teman silahkan jika ada yang ingin bertanya bisa taruh di kolom komentar. Jika ada kritik saran juga bisa taruh di komentar. Jangan lupa like dan subscribe.